Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati perkuliahan ini. Saya harap kawan-kawan berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menerima materi studi Islam klasik yang akan saya sampaikan kali ini. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut terkait dengan studi Islam klasik, saya ingin flashback. Saya ingin mengevaluasi penugasan-penugasan yang telah kawan-kawan lakukan pada pertemuan-pertemuan kemarin. Kemarin kita sudah membedakan apa itu Islam normatif dan Islam historis, yang itu merupakan dua cara pandang berbeda ketika kita memahami Islam. Islam normatif mencoba untuk melihat Islam secara doktrinal, secara tekstual, sehingga apa yang disampaikan oleh ulama, sehingga apa yang disampaikan oleh ustadz akan kita laksanakan sebagai sebuah praktek ajaran agama. Sedangkan Islam historis melihat Islam sebagai sebuah realitas yang kompleks, yang beragam, dan terkadang ruwet dalam menjelaskan, dan itu terjadi di dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita. Dua model cara pandang ini bukanlah dua aliran Islam, tetapi dua cara pandang ini bagaimana kita memposisikan Islam pada posisinya yang sesuai. Yang satu diposisikan sebagai sebuah doktrin, yang satu memposisikan Islam sebagai sebuah ilmu atau realitas kenyataan di masyarakat. Nah, setelah itu kawan-kawan juga kemudian mencoba untuk melihat bagaimana permasalahan sosial di masyarakat dengan menerapkan model keilmuan yang bersifat interdisiplin, multidisiplin maupun transdisiplin. Di sini saya kira merupakan langkah awal bagaimana kawan-kawan nanti bisa membayangkan ketika melaksanakan kuliah kerja nyata, model penerapan keilmuan yang harus diterapkan dalam proses kuliah kerja nyata adalah multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Kawan-kawan tidak bisa mendaku dan tidak bisa mengakui kalau keilmuan yang sekarang, yang sedang dipelajari, itu merupakan sebuah keilmuan yang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan di masyarakat. Karena kompleksitas tersebut, maka kemudian kawan-kawan harus berkolaborasi, bekerja sama dengan mahasiswa dari Fakultas Syariah, mahasiswa dari Fakultas FUD, dari Usuluddin dan dakwah, dari adab dan lain sebagainya, untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan keilmuan yang Anda miliki sekarang, yaitu perbankan syariah. Nah, setelah itu kita juga akan belajar kali ini tentang studi Islam klasik, dan kemudian nanti kawan-kawan juga akan belajar studi Islam kontemporer, serta untuk menerapkan apa yang kita pelajari dalam studi Islam kontemporer juga akan ada mini riset, penelitian praktek meneliti terkait dengan fenomena-fenomena masyarakat Muslim di sekitar kita yang membutuhkan satu pendekatan-pendekatan di luar dari apa yang kita pelajari sekarang. Oke, saya kira kita langsung menuju ke apa itu sebenarnya studi Islam klasik gitu ya. Apa itu sebenarnya studi Islam klasik? Nah, ini pemetaan secara sederhananya. Jadi kalau dilihat di sini gitu ya, studi Islam klasik yang dinamakan klasik ini adalah sesuatu yang datang dari masa lampau, tetapi masa sekarang masih relevan untuk dikembangkan dan dipelajari. Maka studi Islam klasik yang dimaksud di sini adalah pendekatan-pendekatan atau disiplin keilmuan yang lahir dari masa lampau yang itu masih relevan untuk dipelajari dan dikembangkan pada masa sekarang. Oleh karena itu, di sini kapan masa lampau itu kapan? Di sini akan kita bahas tentang genealoginya. Genealogi itu adalah asal usul, adalah proses kelahiran bagaimana keilmuan tersebut muncul seperti itu. Kalau kita lihat kemarin kawan-kawan telah melaksanakan resume, telah melaksanakan ringkasan dari materi yang ada
Ada yang tasawuf, ada yang hadis, ada yang fikih, ada yang ilmu kalam, ada yang tafsir. Nah, sebetulnya keilmuan ini kapan munculnya gitu ya? Keilmuan-keilmuan tersebut kapan munculnya? Saya mengasumsikan gitu ya, dan nanti bisa dilihat di dalam buku-buku yang mutabaroh, di dalam buku-buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau keilmuan-keilmuan Islam yang saya sebut sebagai sebuah studi Islam klasik itu telah muncul setelah Rasulullah wafat. Kenapa setelah Rasulullah wafat baru muncul? Karena di situ ada perbedaan-perbedaan penafsiran, perbedaan-perbedaan interpretasi tentang ajaran Islam setelah Rasulullah wafat. Nah, bermacam interpretasi inilah yang kemudian memunculkan ragam pendapat sehingga kemudian ketika itu dihimpun menjadi sebuah kanonisasi keilmuan itu akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang rigid, yang seakan-akan itu tidak bisa diubah. Misalnya apa? Misalnya hadis. Hadis pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah itu masih hidup, ada seseorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah dan di situ dijawab. Gitu ya, misalnya pertanyaan tentang apa amalan terbaik untukku ya Rasulullah, lalu kemudian pada saat Rasulullah itu hidup dijawab untuk orang A ini amalan yang terbaik adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu ada sahabat B yang kemudian bertanya lagi, apa amalan terbaik bagiku ya Rasulullah? Nah, untuk sahabat B ini Rasulullah menjawab berbakti pada orang tua. Nah, berbagai macam interpretasi ini setelah Rasulullah wafat gitu ya. Ada orang yang kemudian bertanya, apa amalan terbaik gitu ya. Dia kemudian melihat, loh, kok menurut orang A ini mengamalkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kalau orang B mengucapkan berbakti pada orang tua gitu. Mana yang benar di sini? Nah, lalu kemudian setelah dilihat semuanya benar. Nah, karena kemudian penafsiran-penafsiran ini muncul banyak, ternyata pendapatnya banyak, dan kemudian setelah dikompilasikan menjadi sebuah keilmuan, kanonisasi ini maksudnya keilmuan pengetahuan yang ada itu dijadikan ilmu pengetahuan gitu ya, dijadikan ilmu pengetahuan sehingga itu menjadi sebuah kompilasi buku, misalnya buku tentang hadis seperti itu gitu ya. Dan seolah-olah itu merupakan sebuah hal yang final, misalnya bab-bab di dalam buku-buku kitab kuning atau di dalam buku-buku hadis gitu. Ada bab amal, ada bab kalau fikih ya bab air dulu seperti itu. Nah, bab satu dari urutan bab satu dari bab terakhir itu seolah-olah dianggap telah final, padahal itu merupakan sebuah kreasi atau hasil ijtihad para ulama seperti itu gitu ya. Nah, kemunculan yang lain, keilmuan itu terjadi ketika lahirnya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu sebuah pusat studi Islam yang lahir pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Harun Ar-Rasyid gitu ya, diteruskan pada saat Khalifah Harun Ar-Rasyid gitu ya. Di situ dibahas tentang bagaimana gitu ya, bagaimana keilmuan-keilmuan Islam itu dikembangkan. Maka di situ muncul ilmu astronomi, lalu kemudian keilmuan-keilmuan yang terkait dengan matematika dan lain sebagainya gitu ya. Salah satu hal yang menyebabkan Baitul Hikmah itu terkenal adalah munculnya proses terjemahan. Di situ ada ulama-ulama gitu ya, ada intelektual tidak hanya ulama yang diundang ke Baitul Hikmah memang untuk menerjemahkan karya-karya klasik dari Yunani, dari Romawi, dari India dan lain sebagainya ke dalam bahasa Arab. Sehingga kemudian ketika itu tersebar di dunia Islam, kemudian mengembangkan hasil terjemahan itu menjadi sebuah disiplin-disiplin keilmuan yang belum ada sebelumnya. Nah, hasil terjemahan ini gitu ya, sayangnya kemudian dibawa oleh orang-orang barat setelahnya, lalu kemudian sehingga memunculkan peradaban yang luar biasa sampai sekarang. Nah, di sini juga kemudian kemunculan keilmuan hadis, fikih, ilmu kalam, ulumul Quran, tafsir dan sebagainya tidak bisa lepas dari universitas atau pesantren. Jadi kemunculan universitas ini telah lama di dunia Islam. Begitu juga pesantren. Tapi kalau pesantren ini merupakan khas Indonesia.
itu kemunculan kitab kuning gitu ya, terutama yang menjadi ciri khas pesantren itu menjadi khasanah atau kekayaan intelektual bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Kalau saya sebut Nusantara tidak hanya Indonesia, tetapi juga Thailand, Filipina, dan juga Malaysia, yang di situ kemudian mengembangkan berbagai jenis keilmuan kitab kuning ini. Banyak tradisi-tradisi kitab kuning yang bisa dilihat di pesantren. Misalnya apa? Misalnya halakoh. Jadi halakoh di sini ada halakoh gitu ya, apa namanya, ngaji seperti itu. Lalu kemudian ada hafalan juga, ada menulis juga, menjadi menulis membaca, lalu kemudian menyimak guru menyampaikan pendapatnya. Itu merupakan sebuah tradisi-tradisi khas Islam. Bahkan sekolah atau kuliah gitu ya, kuliah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya parsial, materi-materi yang disampaikan secara sub-sub pembahasan atau secara khusus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah pemetaan awal bagaimana studi Islam klasik ini dikembangkan dan melahirkan sebuah keilmuan-keilmuan yang bercorak monodisiplin. Jadi keilmuan di sini kalau Anda lihat misalnya ada ilmu kalam, ada tafsir, ada fikih, hadis, seperti itu coraknya monodisiplin. Artinya hanya melihat misalnya fikih itu melihat dari sisi hukum, hadis melihat dari sisi hadisnya, tasawuf melihat dari sisi praktek-praktek kesufian, akhlaknya dan sebagainya seperti itu. Nah, saya kira ini merupakan satu pemetaan awal gitu ya. Setelah Anda gabungkan dengan hasil resume Anda kemarin itu, saya kira akan bisa melengkapi dan akan lebih jelas menjelaskan bagaimana kemudian studi Islam klasik itu lahir dan kemudian dikembangkan. Nah, untuk kemudian agar kawan-kawan itu bisa memahami bagaimana studi Islam klasik itu ada di dalam kitab kuning, maka setelah ini silakan kawan-kawan untuk mencari, mempelajari, dan mempresentasikan kitab kuning yang dipilih. Jadi tugas kawan-kawan nanti pada pertemuan ke-6 itu silakan Anda cari dulu. Jadi dicari dulu salah satu kitab kuning, boleh dalam bentuk hard copy, boleh dalam bentuk PDF. Anda cari biografi dari penulis kitab itu. Siapa sih biografi dari penulis kitab itu? Dijelaskan dia siapa, lahirnya di mana. Anda bisa lihat dari pengantar di kitab itu, atau bisa juga dilihat dari di googling gitu ya, siapa misalnya ini kitab Riyadhus Shalihin, siapa sih pengarang kitab Riyadhus Shalihin itu gitu ya. Lalu kemudian silakan Anda lihat kitab itu terdiri dari berapa bab, kitab itu berapa jumlah babnya, lalu kemudian kitab itu membahas tentang keilmuan apa. Kalau misalnya Anda fokus pada keilmuan sesuai dengan materi Anda kemarin, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya enggak, ya tidak apa-apa. Maksudnya misalnya Anda kemarin mendapat materi tentang tafsir, maka kemudian Anda bisa mencari kitab tafsir seperti itu gitu ya. Nah, Anda lihat bagaimana ulama tersebut menuliskan dan menyampaikan bab per bab dari kitab yang Anda pegang itu. Nah, jadi dilihat, oh ini ada 12 bab gitu ya. Nah, Anda nanti gitu ya, pada saat presentasi dicontohkan bagaimana ulama tersebut menyampaikan gitu ya. Ulama tersebut menyampaikan, menyajikan satu atau dua hadis yang ada di situ. Anda baca hadisnya, Anda baca, lalu kemudian artinya bagaimana dan dijelaskan bagaimana kemudian ulama tersebut membahasnya. Seperti itu gitu ya. Nah, ini nanti dilaksanakan pada saat pertemuan ke-6. Jadi pada saat pertemuan ke-6 Anda silakan live di IG, lalu kemudian minimal live-nya berapa lama? Ya antara 20 sampai 30 menit sampai 1 jam, maksimal 1 jam. Lalu kemudian rekamannya yang di IGTV silakan Anda kemudian nanti sebelum perkuliahan selesai dikumpulkan di Google Form yang telah saya kirimkan melalui email. Saya kira nggak ada pertanyaan ya, dan saya kira sudah nggak sabar untuk melakukan bedah kitab ini gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian untuk memahami tradisi keilmuan di pesantren, silakan kawan-kawan mencari santri. Jadi silakan cari santri yang, kalau misalnya Anda sudah santri, lah saya sudah santri Pak.
Nah, silahkan Anda mencari santri dari pesantren yang lain supaya terjadi refleksi. Jadi silakan Anda nanti gitu ya diajakkan kan santrinya di mohon atau diajak untuk talkshow, bisa talkshow. Saya ingin gitu ya meminta sedekah waktu, saya ingin meminta jariah waktu dari kawan santri untuk melakukan talkshow. Talkshow tentang apa? Talkshow tentang tradisi-tradisi keilmuan yang ada di pesantren. Jadi silakan nanti ditanyakan apa sih tradisi keilmuan-keilmuan di pesantren yang Anda jalani gitu ya. Maka kemudian ya nanti silakan di situ ngobrol gitu ya, ngobrol minimal ya 30 menit sampai 1 jam. Apa saja konsep nanti silakan Anda konsep dulu dan ini tidak usah dikumpulkan supaya jelas seperti itu. Pokoknya intinya berbicara tentang tradisi keilmuan di pesantren seperti itu gitu ya. Dan kehidupan pesantren secara umum di pesantren tersebut gitu. Nah, Anda boleh talk show nanti gitu ya, boleh talk show misalnya 1 akun untuk berdua kalau santrinya itu dekat, tapi kalau misalnya jauh gitu ya, talk show-nya ya harus 2 akun. Anda invite teman Anda untuk melakukan talk show, lalu kemudian di situ rekamannya ditaruh di IG dan ketika pertemuan ke-7 jam 12 malam maksimal pengumpulan dari URL Google Form talk show Anda itu. Talk show-nya terserah, pokoknya sekitar setelah pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-7 ini, maksimal jam 12 malam. Silahkan Anda mau talk show pagi hari, siang, sore, atau malam. Yang penting adalah menyesuaikan dengan jadwal dari santri yang bersangkutan. Saya kira akan lebih baik saya hentikan presentasi saya di sini sekarang gitu ya, karena saya yakin kawan-kawan juga sudah nggak sabar untuk berburu santri gitu ya, sudah nggak sabar untuk berburu kitab kuning sehingga nanti bisa melaksanakan segera talkshow di IG seperti itu gitu ya. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa bahagia ketika melaksanakan segala tugas-tugas dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.